Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, iling-iling wong akeh, wahai orang-orang amanu kang beriman sapa alladzina, la ta'kulu ojo mangan sapa sira kabeh ar-riba ing riba, ad'afan hali berlipat ganda, mudha'afatan turkang dilipat gandakan. Taknya ini mubalaghah. Tak mubalaghah artinya banget, sangat. Jadi bunga yang sangat banyak dari dana pokoknya, hutang pokoknya. Ini berbicara tentang riba, larangan tentang makan riba. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu, janganlah engkau makan ar-riba, riba. Di sini disebutkan oleh Allah makan, ya. La ta'kulu, jangan makan. Apakah nanti kalau memakai boleh? Di sini cuma dilarang memakan. Dilarang makan riba. Berarti make boleh. Apa seperti itu? La ta'kulu di sini oleh ahli tafsir tidak diartikan janganlah kau memakan, tapi janganlah engkau menggunakan. Janganlah engkau menggunakan. Jadi kata makan ini tidak selalu memakan makanan. Bisa berarti menggunakan. Sama halnya dengan mahar. Dalam mahar diperbolehkan makan mahar istrinya apabila atas izin istri. Kalian kawin ya dengan seseorang, suatu saat nyampe 1 tahun mahar mas kawin, setelah nyampe 1 tahun kalian rembukan dengan istrinya, dek saya mau dagang, saya mau buka toko, bagaimana emas kawin dulu itu, emas yang saya jadikan mas kawin dulu ketika kita nikah, atau saya gunakan untuk berdagang. Dalam hadisnya la ba'sa 'alaika an ta'kula mahron, tidak apa-apa, boleh bagi kalian memakan mahar. Padahal mahar itu kan bisa emas. Apa makan emas? Bisa alat sholat, ya seperangkat alat sholat. Bisa uang. Jarang kan makanan mahar itu, kan nggak ada makanan itu. Mas kawin itu oleh hadis Nabi dan dalam kitab-kitab disebut laisa 'alaika an ta'kula, tidak apa-apa, tidak dosa bagi kalian makan mahar istri. Kata makan di sini tidak berarti makan makanan, tapi menggunakan mahar. Nah, di sini kata makan diartikan dengan menggunakan. Jadi jangan diartikan misalnya nggak apa-apa, sudah nanti bunganya nanti jangan dimakan, buat pakaian, buat beli pakaian saja, atau beli sejadah, beli surban misalnya, atau beli alat-alat rumah tangga. Menggunakan tidak boleh ya. La ta'kulu, janganlah engkau menggunakan sesuatu yang riba. Apa riba itu? Riba itu artinya berkembang, atau kalau istilah Indonesia bunga. Tapi kebiasaan orang Arab dulu itu kalau minjam sudah waktunya nyauri kok tidak mampu, lalu dilipat gandakan. Misalnya gini, kebiasaan orang jahiliyah dulu sebelum Islam masuk, saya meminjamkan kepada kalian uang 1 juta, kemudian ya ini saya pinjamkan kepada kamu ya 1 juta, nanti 1 minggu, ya 1 minggu, saya nanti sahuri 1 minggu itu. Nyampe 1 minggu setelah saya tagih, maaf saya masih belum punya uang hari ini. Bagaimana kalau 1 minggu lagi? Ini saya mengatakan, ya nggak apa-apa, asalkan 1 juta itu nanti kamu sahuri, kamu bayar 1,5 juta atau 1,200.000, itu tidak boleh. Itu namanya lipat ganda, mudha'afah. Mudha'afah itu ad'afan mudha'afah dari kata dhaif, dha'afah. Dha'afah itu kan lemah, dhaif. Misalnya saya mengatakan inni dhaifun, saya lemah. Ya Allah, inni dhaifun, faqawwini, ya Allah saya ini dhaif, saya ini lemah, maka beri kekuatan. Dhaif itu artinya lemah. Dha'afah itu lemah. Kemudian ad'afan itu melemahkan.
sama misalnya begini ya, kamu siapa yang kecil ini ya, Fian misalnya ya, Fian di bawah, kemudian kamu naiki Fian itu, kan Fian menjadi lemah, berarti melemahkan. Ditambah lagi di atasnya susun 2 tambah lemah, itu namanya ad'afan mudha'afa. Sudah lemah dilemahkan lagi, itu namanya ad'afan mudha'afa, dilipat gandakan. Jadi melipat gandakan itu melemahkan orang. Hutang 1 juta sudah tidak mampu membayarnya, kok ditambah? Kalau kamu gak mampu bayar 1 juta, nanti 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi nanti kamu harus bayar 1.200.000. Itu berarti kan melemahkan. Sudah lemah dilemahkan, itu namanya ad'afan mudha'afa. Artinya orang yang menghutangkan uang kemudian minta dilipat gandakan uangnya, itu namanya melemahkan orang lain. Itu yang disebut dengan rentenir atau lintah darat. Ngerti lintah darat kamu? Lenta itu kan nyesepnya. Kalau nempel ke kulit itu nyesep dere. Kemudian dibuat istilah orang yang membuduk besi itu disebut dengan lintah darat. Polan nyesep ya. Ya kalau menghutangi bukan nyesep dere, nyesep pesen orang ya. Memiskinkan orang itu. Orang sudah miskin tambah dimiskinkan, itu namanya ad'afa mudha'afa. Itu rentenir. Tapi kalau masalah abang, ulama masih beda pendapat. Kalau masalah membuduk besi yang dilakukan oleh orang-orang di desa itu namanya rentenir. Itu sepakat ulama, itu namanya rentenir ya, gak boleh, haram hukumnya. Kalau abang masih ada beberapa pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang disebut dengan syubhat ya. Tapi sekarang sudah sulit untuk menghindar dari bank. Kenapa? Karena perputaran keuangan itu rata-rata keluar dari bank. Ada jual beli online, sudah bisa pakai HP sudah. Jadi uang transfer melalui HP, itu kan melalui bank itu. Udah punya mobil banking ya, mobil banking. Kamu beli baju dari Jakarta, kamu nggak bayar, cukup transfer melalui HP itu melalui bank itu ya. Jadi mobil banking. Ada yang COD, jadi bayar di tempat, kadang-kadang melalui transferan. Jadi sekarang haji itu sekarang sudah pakai bank semua. Lalu kalau alasan dengan seperti ini, maka ulama memperbolehkan menggunakan jasa bank. Jadi kamu hutang kemudian membayar atau nabung di bank, nyicil di bank, itu diperbolehkan. Tapi ada yang mengharamkan, ini ulama yang ketat. Tapi sekarang lebih banyak yang menghalalkan, memperbolehkan karena sulitnya untuk menghindari dari perbankan sekarang ini. Wattaqullaha lan takutlah, wattaqu lan wedya sapa sira, bertakwalah sapa sira Allah ing Allah. Jadi apa hubungannya? Jangan kamu makan riba, ditambah dengan wattaqullaha, maksudnya takutlah kamu kepada Allah dengan cara meninggalkan perbuatan riba. Orang berhutang itu butuh ya. Jadi kalau kalian memberi hutang itu melebihi sedekah. Kalau orang sedekah belum tentu butuh. Kalian memberi kepada temannya uang 10.000 atau uang 5.000. Ini saya sedekah saya 5.000. Belum tentu temannya yang dikasih itu sedang butuh. Tapi kalau sudah mau hutang, punya uang kamu ya, saya butuh uang 5.000, saya mau beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Kamu ngasih itu melebihi dari sedekah karena temannya sedang butuh. Jadi pahalanya melebihi dari sedekah. Gak usah merekayasa ingin kaya ya. Allah sudah yang merencanakan kekayaan seseorang itu. Tidak usah kita menolong tapi dengan cara mencekik ya. Kan mencekik itu. La'allakum tuflihun, la'allakum menawa sira kabeh, la'allakum menawa sira kabeh
iku tuflihuna berbahagia sapa sira kabeh atau beruntung sapa sira kabeh. Iku tuflihuna beruntung sapa sira kabeh. Wattaqu lan wedya sapa sira kabeh atau bertakwalah sapa sira kabeh annaro, bertakutlah kalian semua annaro ing neraka. Ini sudah berbicara tentang neraka. Wattaqun narol lati, wattaqu lan bertakwalah sapa sira kabeh, takutlah sapa sira kabeh annaro ing neraka. Allati kang uiddat disediakan atau disiapkan apa allati lil kafirina kadwi piro-piro wong kafir. Ini dari ya ayyuhalladzina amanu, sebelumnya kan berbicara tentang peperangan, di mana pada saat itu ada orang yang berpaling dari peperangan. Kemudian di sini ternyata Allah langsung berbicara tentang riba. Apa maksudnya ini? Ada kaitannya. Apa kaitannya? Janganlah kalian gara-gara ingin menang kemudian kalian merekayasa supaya punya kekuatan, mau beli senjata, mau beli kuda, mau beli alat peperangan, kemudian kamu memberi hutang kepada orang, nanti tujuan hutangan itu nanti mau dilipat gandakan supaya kalau orang nyauri itu nanti mendapatkan laba. Mau menghutangkan 100 juta tapi minta imbalan nanti kalau nyauri 150 juta misalnya. Ini tidak dibenarkan. Dipakai untuk apapun, ini maksudnya ya. Kemarin berbicara tentang peperangan. Kemudian merekayasa, merencanakan peperangan ini kalah gara-gara persenjataan kurang, makanan kurang. Artinya ekonomi kita sedang seret sehingga kita kalah. Kemudian merencanakan bagaimana kalau kita ini menggadaikan ini atau menghutangkan ini, nanti dengan menghutangkan ini kita ambil hasilnya. Ini tidak boleh ya. Jadi intinya menghutangkan sesuatu kepada orang lain dengan cara riba ini tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika lan wajib ingatasi sira bil afwi kelawan mengampuni, bil afwi kelawan mengampuni an musiihim saking kelakuan oloni kaum. Hendaknya kamu mengampuni kesalahan-kesalahan kaum, kesalahan-kesalahan rakyat, kesalahan-kesalahan tetangga. Orang minta maaf karena misalnya kita salah, minta maaf kepada orang yang kita salahi itu sulit, tapi orang yang memberi maaf itu lebih sulit lagi ya, atau lebih mulia. Jadi bagi kita yang salah, meminta maaf itu adalah perbuatan sulit. Bagi kita yang pihak yang disalahi, memberi maaf kepada orang yang bersalah itu lebih mulia. Wasofhi lah sama, memberi maaf juga artinya. Anjanihim sangking keluputani kaum, wajalan menjadikanlah sapa sirahum ing kaum batinan ing dalam batini, fi halin ing dalam menghalalkan, mimma sangking barang ikhtalasu kang mengambil sapa kaum hu ing ma, mimma lika sangking orto siro, mimma lika sangking harta siro. Juga umpama kita punya barang tahu-tahu diambil oleh temannya, ya lebih baik kita halalkan ya kalau barang itu sedikit ya. Menghalalkan sesuatu yang sedikit itu yang diambil oleh temannya karena kita berteman. Misalnya di sini sebagai santri sudah setiap hari sudah biasa makan bersama, minum bersama, ada minuman diminum oleh temannya, itu halalkan ya, karena sudah seperti keluarga. Fa inna kakrono satu ini siro iku saufa tajidu bakal menemukan sapa sira zalika ing kono-kono mal fi kafati hasanatika ing dalem sekabehani piro-piro kebagusan sira. Apa yang kalian perbuat pasti ada balasannya ya, itu pasti sudah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi
kebaikan pasti terlihat kebaikannya dan pasti ada balasannya. Allah itu mempunyai hukum karma ya. Jadi Allah itu mempunyai hukum balasan secara alam, secara alami. Kalau kalian berbuat baik terhadap temannya, pasti nanti akan dibalas kebaikan kalian. Entah nanti dibutuhkan oleh orang lain atau melalui orang lain yang membalas kalian. Jadi setiap kebaikan pasti ada balasannya. Kalau kalian sering menolong, suatu saat kalian mudah ditolong orang. Tidak perlu cari-cari minta pertolongan, pasti ditolong oleh orang. Tapi kalau kalian jarang, sulit membantu temannya, menolong temannya, suatu saat kalian kesulitan, sulit juga mencari pertolongan dari orang lain. Fala yanbaghi muka ora pantas, apa ayakuna yen to ono apa haddu kebagian sira minhum saking kaum as-sawaba iku as-sawaba pahala wa hadzuhum lan bagian kaum mingka saking sira al-iqoba iku siksa. Kalau kalian berbuat baik dibalas dengan kejahatan misalnya, kalian tetap mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian temannya yang berbuat jahat itu akan mendapatkan siksa dari Allah di dunia dan di akhirat. Waqad su'ila lan teman-teman ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam yughfaru, kam pirang-pirang yughfaru diampuni sopo lirrokiki katui Buddha fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dino. Kala menjawab sopo Nabi, sab'una zillatan iku sab'una 70 apa ni zillatan kesalahani. Ini Rasulullah ditanya, wahai Nabi, berapa kali harus saya memberi maaf kepada orang, kepada Buddha atau kepada pelayan atau kepada orang lain, kepada tetangga? Kata Nabi, 70 kali dalam satu hari. Jadi kalau temannya cuma berbuat salah 3 kali, pagi-pagi berbuat salah, ampuni. Agak siang memberi kesalahan, siang memberi kesalahan lagi, ampuni. Sampai memberi maaf 70 kali jatahnya dalam satu hari. Dan kalau 10 kali tahu saya ngoso, pukul lo berlanya langkau melolo berapa kali? 3 kali, kurang masih ya. Tunggu sampai 70 kali ya. Sampai 70 kali sudah sarah selun lah orang itulah ya. Berarti tak pantas sudah menjadi teman kalian sudah. Yang penting kalian sudah ngampuni, kalian pasti mendapatkan balasan kebaikan ya. Jadi kata Nabi, jatahnya orang memberi maaf itu kalau temannya atau budaknya atau pelayannya sampai berbuat kesalahan 70 kali ya. Jangan sebaliknya, punya pelayan, punya tetangga atau punya temannya salah 7 kali, marahnya 70 kali. Ini parah ini sudah ya. Dan ada pelayan yang menghitung itu. Ada pelayan toko, tuannya cerewet ya, masuk pagi-pagi buka pintu sudah disalahkan, sudah mak lambat ban dia ala kunjaban bat melambat alakoh. Udah masuk ke dalam, sudah mau buka pintunya dibuka, on rapa mak labang cendar ban ya, dibuka sudah jaga pembendur jadi korsennya jadi apa tepat saya korsen jadi ya. Lah kalau kali gula ya. Ya, yang siang sore bitong sampai 70 kali ya. Hati-hati jangan jangan suka marah sampai dihitung sampai 70 kali ya. Sab'una zillatan wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim.